Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya dari kelas Deep Learning dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 20 pertanyaan dari mata kuliah Deep Learning untuk tugas besar 1. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Machine learning adalah bagian dari ilmu kecerdasan buatan atau dikenal juga sebagai AI, Artificial Intelligence. Konsep dari machine learning ini adalah pada pengembangan sistem yang dapat belajar sendiri tanpa perlu diprogram oleh manusia berulang kali. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang mempengaruhi kinerja model machine learning yaitu ada beberapa faktor, diantaranya karena pemilihan model yang di training untuk melakukan pemetaan dari data ke label, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran, nilai awal parameter model atau jumlah data mining yang digunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Oke, untuk selanjutnya, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan proses pengelompokan data yang telah memiliki tabel dan akan dikelompokkan berdasarkan labelnya. Untuk mendapatkan labelnya tentu harus melakukan proses training terlebih dahulu. Yang kedua, Supervised learning merupakan proses pengelompokan data yang memiliki label sehingga kita bebas menentukan berapa jumlah kelompok data yang akan dibuat, misalnya menjadi 2 atau 3 dan seterusnya. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning sendiri adalah salah satu teknik dari machine learning di mana agen mempelajari sesuatu hal dengan cara melakukan aksi tertentu, dan hasil dari tersebut belajar berdasarkan pengalaman yang dialami oleh agent tersebut. Pada reinforcement learning, proses belajar dapat digambarkan sebagai loop di mana agen menerima sebuah state dari environment yang ada. Berdasarkan state tersebut, agent akan melakukan aksi. Environment akan berubah menjadi state baru. Environment akan memberikan sebuah reward pada agent. Lalu proses tersebut akan dilakukan berulang kali sampai tujuannya nanti adalah agen tersebut dapat memaksimalkan kumulatif reward yang didapat. Selanjutnya, apa definisi dari deep learning? Deep learning itu sendiri merujuk pada salah satu algoritma yang digunakan oleh machine learning dalam artificial intelligence. Deep learning memanfaatkan berbagai variabel kompleks dalam analisisnya sehingga mesin ini bisa memahami suatu pola atau kebiasaan yang timbul dari suatu kejadian. Dengan contohnya, implementasi deep learning yang paling sering kita temui adalah algoritma catur. Anda tentu bertanya-tanya mengapa AI di game catur, terutama mode hard, sangat sulit dikalahkan bahkan oleh orang yang jago sekalipun. Yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Di sini machine learning sendiri yaitu adalah bagian dari implementasi artificial intelligence. Machine learning merupakan metode pembelajaran AI yang memanfaatkan data untuk memprediksi layaknya manusia. Yang kedua yaitu deep learning merujuk pada salah satu algoritma yang digunakan oleh machine learning dalam artificial intelligence. Deep learning memanfaatkan berbagai variabel kompleks dalam analisisnya, sehingga mesin bisa memahami suatu
pola atau kebiasaan yang timbul dari suatu kejadian. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output, sehingga jaringan ini termasuk supervised learning. Artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan ditraining dan dikumpulkan dengan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Baik, selanjutnya sebutkan tahapan perceptron training lure. Pada tahapan perceptron training lure, inisiasi nilai synapse wake bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi ada baliknya membaca buku referensi. 2. Lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output pada kegiatan ini disebut feed forward. Nilai output, actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat, apabila nilai sesuai dengan desired output tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitungan nilai error loss. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter synapse wake. Yang keenam, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama suatu threshold biasanya mendekati nilai 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak beberapa kali. Atau baik, yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang R yang berubah-ubah sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil kesempatan posterior. Secara umum, probability Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Yang ke-10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Analisis univariate adalah analisis data secara serentak di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel independen. Variabel tidak bebas pada setiap objek yang diamati. Sedangkan analisa multivariate adalah analisis data secara serentak di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel independen pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan antara analisis univariate dan multivariate terdapat pada jumlah variabel independen yang diamati. Yang 11, jelaskan perangkat keras yang paling sering digunakan untuk pengolahan data yang untuk menggunakan deep learning, yaitu ya sudah jelas GPU dan TPU, yang mana algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari kedua perangkat tersebut sehingga memungkinkan mempercepat pembelajaran deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya sendiri, yaitu saya akan menggunakan TensorFlow. TensorFlow sendiri ini merupakan platform open source end-to-end untuk machine learning. Ini memiliki ekosistem alat atau pustaka dan sumber daya komunitas yang komprehensif dan fleksibel yang memungkinkan peneliti mendorong ML machine learning mutakhir dalam dan pengembangan dengan mudah menerapkan aplikasi yang didukung oleh machine learning. Contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning yaitu Twitter Sentiment Analysis Dataset. Sentiment Analysis merupakan salah satu aplikasi populer dalam Natural Language Processing. Dan untuk membangun model analisis sentimen, dataset ini akan sangat membantu. Dataset
ini pada dasarnya berupa pemrosesan teks pada data dengan bantuan machine learning. Dalam membangun model, pada dasarnya dataset ini terdiri dari 3 kolom utama, yaitu item ID, sentimen, dan sentimen text, dan terdiri dari 3 jenis data, yaitu netral, positif, dan negatif. Yang ke-14, apa yang dimaksud dengan activation function, yaitu adalah salah satu bagian dari model deep learning yang dapat memprediksi fungsi pemetaan dan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah istilah yang paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Misalnya memungkinkan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan kemungkinan maksimum adalah fungsi objektif yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, sebutkan formula yang digunakan untuk memvalidasi model deep learning. Beberapa nilai ukuran statis, goodness of fit statis, yang tersedia untuk menilai kemampuan dari suatu model dalam melakukan simulasi. Gunakan simbol Y sama dengan nilai aktual atau Y bintang sama dengan nilai simulasi, sehingga formula dari goodness of fit statis disebut juga dengan nilai validasi model adalah mean error, mean percent error, mean absolute error, mean absolute percent error, mean square error, root mean square error, root mean square percent error. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Data training data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Gradient descent merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari nilai minimum lokal yang dapat dihasilkan dari suatu fungsi parametrik. Teknik ini didasarkan pada fakta bahwa nilai gradient dari suatu fungsi adalah nilai tertentu menyatakan kemiringan lereng dari nilai tersebut terhadap titik di sekitarnya, sehingga nilai minimum dapat diraih dengan mengurangi nilai titik tersebut dengan nilai gradien. Menjelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah titik dari suatu fungsi dengan keluaran terendah. Yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan gradien. Definisi dari gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat Cartesius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.